wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bidan Aing Mutia Nurwayanti. Saya dari Cimahi. Kebetulan hari ini saya akan menjelaskan tentang gizi ya. Fokusnya itu kebutuhan ibu hamil, gizi yang dibutuhkan ibu selama hamil. Biasanya kalau misalnya kita belum mengetahui apa itu makanan yang penting untuk ibu hamil, itu biasanya banyak pantangan yang sebetulnya ternyata itu harus dimakan oleh kita. Nah, contohnya nih, apa aja sih kebutuhan yang diperlukan oleh seorang ibu hamil yang meliputi kandungan protein, kandungan karbohidrat, yang ada lemaknya, ya, mineral sama vitamin. Makanan yang sehat itu belum tentu enak, atau maksudnya makanan sehat itu harus enak gitu, kayak burger, pizza, enggak ya. Justru biasanya kalau makanan enak itu kayak misalnya junk food yang enak, yang gurih, yang pedas, itu biasanya tidak sehat gitu. Jadi yang sehat tidak harus selalu enak. Begitu juga yang enak-enak belum tentu sehat. Iya ya. Nih, justru banyak makanan yang enak-enak itu justru membahayakan untuk tubuh kita, untuk janin. Nih, terus apa aja yang harus kita jauhi sebelum kita membahas apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Kita juga harus mengetahui apa saja yang harus dijauhi oleh seorang ibu hamil. Jenis makanan apa aja? Contoh, yang pertama, lalap-lalapan, ya, yang mentah. Itu kalau misalnya kita kurang bersih mencuci, bisa ada kandungan pestisida yang bisa justru mengakibatkan toksik ya, apa itu racun ya ke tubuh kita, yang bisa mempengaruhi juga ke janin. Terus sushi itu kan dagingnya mentah tuh. Terus ikan-ikannya mentah ya, nggak boleh juga. Jadi intinya jauhilah makanan-makanan yang mentah-mentah gitu ya. Nah ini kita menginjak ke makanan apa aja yang kita butuhkan ya selama hamil. Itu untuk trimester untuk ibu hamil itu kebagi 3 trimester ya Bu ya. Trimester itu tiap 3 bulan sekali. 1 sampai 3, terus 4 sampai 6, 7 sampai 9 bulan. Nah, ini utamanya untuk trimester 2 dan trimester 3 itu kalori bertambah Bu. Kalori itu yang kita makan dan ternyata berubah bisa menjadi tenaga ya. Itu perharinya meningkat Bu ya. 340 kilokalori sampai 450 kilokalori. Itu yang dibutuhkan seorang ibu hamil per hari Bu untuk kalorinya. Jadi otomatis kalau sebelum hamil kita makan 3 sampai 4 kali, ketika hamil kita harus berlipat. 5 kali boleh, 6 kali boleh, karena memang kebutuhan kalorinya juga tentu akan meningkat. Nih, ini ada kurang lebih ada 13 jenis ya makanan yang dibutuhkan selama hamil. Contoh aja ini. Yang pertama brokoli. Ya. Brokoli itu jenis sayuran yang ternyata harganya murah, tapi ternyata mengandung kalsium Bu. Ya, kalsium, asam folat, lutein, vitamin K. Nah ini kita bahas nanti juga banyak kandungan yang sama biar ibu-ibu mengerti semuanya. Kalsium itu untuk apa Bu? Ternyata kalsium itu dibutuhkan salah satunya fungsinya untuk tulang ya. Selama hamil kita badan kita itu melakukan melakukan pengenceran darah ya. Ibu hamil itu karena dibagi dengan janin melakukan hemodialisa. Itu jadi darah kita itu diencerkan karena dibagi antara ibu hamil dan janinnya. Otomatis karena darah kita diproduksi dari tulang, otomatis tulang kita juga membutuhkan vitamin D ya, kalsiumnya seperti itu. Ada juga dalam brokoli itu mengandung asam folat. Asam folat itu untuk apa sih? Untuk mencegah terjadinya kecacatan. Makanya di usia trimester 1 itu 1 sampai 3 bulan itu harus mengkonsumsi asam folat. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kecacatan. Contohnya kayak anencefal. Anencefal itu kecil ya, kepalanya kecil, volume otaknya juga kecil gitu. Terus misalnya ada spina bifida, tulang belakangnya tuh kelainan seperti itu. Vitamin K juga ada itu di brokoli untuk mencegah terjadinya pendarahan di otak ya, terjadi pendarahan di janin nanti pas keluar gitu. Terus ada juga yang kedua bayam. Bayam itu mengandung asam folat, zat besi ya, yang penting asam folat ya. Terus ada pisang
Pisang juga bisa mengurangi rasa mual, Bu. Jadi dalam pisang itu ada karbohidrat, tapi selain itu bisa juga mencegah terjadinya mual. Itu biasanya boleh dikonsumsi usia 1 sampai 3 bulan. Itu boleh dikonsumsi. Jadi ketika kita mual itu mengkonsumsi pisang biasanya mengurangi, Bu, rasa mualnya, seperti itu. Terus ada juga alpukat. Alpukat itu mengandung vitamin C, vitamin K, asam folat juga. Jadi sebetulnya makanan yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu yang penting itu semuanya hampir meliputi makanan yang mengandung asam folat, ya, seperti itu. Terus ada jeruk juga untuk yang kandungan dalam jeruk itu ada vitamin C, asam folat, ada seratnya juga. Terus ada mangga itu vitamin A tuh gedenya. Banyak juga komposisi yang lain yang terkandung dalam mangga, tapi yang paling gede vitamin A. Ubi juga vitamin A, ada karbonnya juga tapi ya. Terus kacang-kacangan itu zat besi ya, Bu, ya, mengandung zat besi, asam folat, protein juga, seperti itu. Ibu ngantuk? Boleh nanti sesi tanya jawab bertanya sama saya ya. Terus daging sapi itu mengandung protein. Kadang ada ibu hamil itu kayak tetangga saya itu ketika dia hamil ternyata mual-mual 1 sampai 3 bulan makannya daging sapi terus. Bagus tuh karena memang mengandung protein, ya, gitu. Terus ikan salmon, cuman kalau di kampung itu jarang ya ada ikan salmon, biasanya adanya di supermarket besar gitu. Itu ada DHA-nya juga, ya. Vitamin D juga kenceng tuh di ikan salmon. Terus ikan salmon mah susah nyarinya, Bu. Makanya kalau di kampung lo paling ikan mujair ya. Apa-apa. Kalau ikan salmon itu biasanya ada di kota, Bu, ya. Ini contoh aja sih. Gimana kalau di kampung ada belut? Gak apa-apa, dimakan aja. Bagus kok. Gitu ya. Terus produk olahan susu, maksudnya apa tuh? Jadi susu yang ketika baru diperah itu langsung diminum sama ibu hamil itu tidak dianjurkan, ya. Jadi harus ada proses penyeterilan dulu. Kenapa? Karena ketika ada pemerasan, takutnya ada kotoran hewannya masuk ke dalam, terus diminum, ada lagi deh, jadi toksik lagi deh, ya. Jadi racun lagi ke tubuhnya, bahaya juga, gitu. Jadi kalau mau minum susu harus diolah dulu, tapi bukan SKM ya. Susu kental manis itu tidak dianjurkan karena itu tidak mengandung susu, seperti itu. Terus ada telur ya. Kalau saya emang suka susu kaleng, Bu. Enggak, itu bukan susu, Bu. Ibu selama ini dibohongi ya. Karena memang susu kaleng itu bukan susu, Bu. Ya, nggak ada kandungan susunya maksudnya. Banyaknya gula. Terus telur gampang banget tuh didapatnya. Telur itu dapat murah, dapat gampang, tapi proteinnya mulai kenceng, ya. Ada lemaknya juga, ada mineralnya juga, kalorinya juga ada tuh di telur. Terus yang terakhir nih, apa tuh ya? Air putih atau air mineral. Jadi 2,3 liter per hari itu paling sedikit dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa? Karena volume darah ibu itu meningkat 45%. Jadi salah satu faktor penting dalam proses hamil. Dalam proses hamil itu cukup cairan, nilai jadi peningkatan, karena ada peningkatan cairan darah, volume darah, otomatis kita juga harus terpenuhi cairannya, gitu. Jadi ada peningkatan tuh 45%. Makanya paling sedikit dihitung ya, dari bangun tidur kita punya teko sendiri atau tabungan sendiri, isi 2,3 liter air, atau di gelas kira-kira 1 liter tuh dibagi berapa gelas. Nah, mau tidur harus habis. Nah, itu tertakar. Jadi kalau misalnya kira-kira ibu hari ini minumnya berapa gelas? Kayaknya 8 gelas ya. Kayaknya berarti nggak jelas ya. Jadi harus ditakar seperti itu. Yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Sepertinya cukup, Ibu. Oh, cukup. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi konseling hari ini atau pemaparan tentang pentingnya ibu hamil, makan apa aja, gizinya apa aja, betapa pentingnya. Ternyata makan makanan yang ternyata di sekitaran kita itu banyak, tapi kadang kita menyangka itu nggak ada gizinya, ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang tadi saya sampaikan bisa berguna oleh ibu,
bisa diterima dengan baik, juga bisa membantu kesehatan ibu dan janinnya gitu ya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.